Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Welcome back to my YouTube channel, CEO My Channel di sini. Seperti pada judulnya, hari ini aku mau membahas tentang tanda-tanda kehamilan yang aku rasakan sebelum aku tahu kalau aku ternyata positif hamil. Nah, buat temen-temen nih yang baru nonton, yuk subscribe CEO My Channel dan tonton dulu video aku sebelumnya biar tahu perjalanan aku sampai akhirnya aku dinyatakan hamil. Dan buat teman-teman para pejuang garis 2, semoga tahun ini disegerakan mendapat keturunan. Amin. Oke guys, this is my story. Kita tahu ya bahwa pada sebagian pasangan pastinya menantikan seorang keturunan itu adalah sebuah penantian yang membuat kita sering bertanya-tanya. Mulai dari apa saja promil yang harus dijalankan, lalu buat pasangan yang sudah berusaha setiap bulannya pasti menunggu hasil dari ikhtiar kita. Dan gak jarang nih buat para calon ibu, khususnya ibu-ibu muda ya, itu tingkat keingintahuannya itu pasti meningkat. Seperti halnya mencari tahu apa saja tanda-tanda kehamilan yang dirasakan. Dan oleh karena itu aku buatkan video ini. Jadi aku mau cerita ya, aku mau sharing sama kalian. Pada awalnya aku itu pernah 2 kali ya merasa ada tanda-tanda kehamilan, yaitu seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada di bulan September. Ternyata aku tuh prank karena ternyata setelah telat 2 minggu aku justru mengalami haid. Nah, untuk tanda-tanda yang kedua yang aku rasakan itu ternyata adalah tanda-tanda kehamilan yang sebenarnya. 10 tanda kehamilan itu aku membaginya menjadi tanda-tanda kehamilan sebelum dan sesudah telat haid. Untuk tanda-tanda kehamilan yang aku rasakan sebelum telat haid yaitu yang pertama adalah payudara terasa kencang dan sakit. Nah, pada saat itu yang aku rasakan adalah seminggu sebelum waktu haid tiba-tiba payudara aku terasa kencang dan sakit nih di bagian areola atau puting. Hal ini sempatlah membuat aku bingung gitu kan ya. Bingung kayak rasanya itu seperti kita mau menghadapi mens. Jadi gejala-gejala menstruasi, gejala-gejala haid seperti itu. Tapi yang membedakan adalah di bagian puting atau areolanya itu apabila tersentuh ya, itu benar-benar sensitif dan sakit banget. Nah, sakitnya itu yang aku perhatikan adalah sakitnya berkepanjangan. Jadi misal kita dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu masih terasa sakit. Dan jika tersentuh atau tidak sengaja disentuh itu sakitnya bukan main. Nah, rasa sakit ini juga aku rasakan sampai aku telat haid hingga awal kehamilan sekitar 2 bulan pertama saat kehamilan dengan seiringnya bertambah besar ya payudara itu juga. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kehamilannya aku mengalami kram perut. Nah, untuk kram perut ini adalah yang aku rasakan itu di bagian bawah ya, perut bawah di salah satu sisi aja. Dan cenderung itu di sebelah kanan. Pada waktu itu yang aku rasakan adalah perut bawah sebelah kanan ya. Kalau rasanya itu kita pernah atau setiap bulan merasakan kram perut seperti mau datang bulan ya. Tapi kram perut yang aku rasakan pada gejala kehamilan ini adalah kram perut yang tidak biasa. Jadi bisa dibilang kram perutnya itu lebih ringan. Tapi kalau kram perut yang kita rasakan setiap bulan itu sudah kita kenali gitu loh di badan kita. Udah paham nih ini adalah kram perut untuk menstruasi rasanya gitu. Tapi kalau pas lagi aku menjelang kehamilan atau tanda-tanda kehamilan saat itu yang aku rasakan memang lebih ringan, tetapi cenderung di sebelah kanan bawah ya, di perut sebelah kanan bawah gitu. Seperti ada juga rasa yang nyeri, berdenyut gitu nyerinya di bagian perut kanan bawah itu tadi. Tanda kehamilan yang ketiga yaitu adalah perut kembung. Nah, untuk perut kembung, jadi aku itu saat itu sempat ya berpikir seperti mungkin ini adalah mah akulah yang kambuh gitu. Karena aku kan ada mah, aku berpikir bahwa mah aku kambuh. Jadi kalau mah kambuh biasanya aku ngerasain perut aku tuh kembung. Tapi setelah aku berpikir saat setelah itu mungkin
perut kembung juga menjadi sebagai salah satu tanda yang aku rasakan juga ternyata. Dan diiringi perut aku seperti terasa sembelit atau aku bilang sih melilit ya. Tapi aku tuh tetap berpikir bahwa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda haid pada waktu itu. Dan yang keempat adalah tanda implantasi atau pendarahan. Aku sempat ada keluar darah flek tanda mau haid. Ini keluar 2 hari sebelum tanggal aku haid. Dan flek itu berwarna coklat. Ada sedikit warna merah muda tapi volumenya sedikit. Kalau kita mens ya atau kita menghadapi mens itu kan ada flek juga biasanya ya tanda-tandanya. Tapi ini lebih sedikit volumenya, lebih keping-pingan gitu. Itu sih yang aku ingat, seperti itu teman-teman. Terus pada saat itu dimana aku juga berpikir bahwa ini kan telat, belum telat ya. Jadi 2 hari sebelum aku telat haid, ini keluar flek coklat. Jadi aku berpikir bahwa itu menandakan waktu haid. Jadi aku ya udah mikirnya besok deh atau 2 hari lagi nih bakal keluar darah haid, tapi ternyata itu adalah darah implantasi. Jadi yang keempat itu adalah tandanya aku keluar darah implantasi. Kita ketahui bahwa implantasi adalah pendarahan ya berupa flek ringan berwarna merah, bisa dibilang warnanya warna merah segar yang terjadi seminggu sebelum masa menstruasi. Nah, bercak darah yang ditandai tadi itu adalah bahwa sel telur yang telah dibuahi tertanam pada dinding rahim. Kemudian kita masuk ya pada tanda kehamilan yang aku rasakan setelah aku mengalami telat haid. Yang kelima adalah telat haid. Jadi aku waktu itu telat haid sekitar 5 hari, lalu aku tes pack dan hasilnya garis 2, alhamdulillah. Nah, jadi memang harus ya ditandai dengan adanya telat haid yang pastinya. Kalau nggak telat ya gimana gitu kan ya. Kita juga belum pasti. Nah, dengan adanya telat haid ini kita jadi bisa dibilang yakin lah ya, mungkin ini adalah tanda-tanda kehamilan dengan diiringi telat haid. Nah, tapi setelah itu kita melakukan tes pack pastinya ya untuk menentukan atau memastikan apakah kita hamil atau tidak. Pada saat itu aku seperti itu dan alhamdulillah hasilnya garis 2. Dan tanda kehamilan yang keenam adalah suhu tubuh menjadi naik ya, suhu tubuh naik. Nah, kalau untuk suhu tubuh naik ini aku benar-benar nggak ngerasain, aku benar-benar bisa dibilang aku nggak sadar gitu. Yang merasakan suhu tubuh aku naik itu adalah suami aku. Jadi setiap pagi misalkan siang atau sore beliau itu suka kayak nyentuh aku gitu ya. Itu yang beliau rasakan, suami aku rasakan, suhu tubuh aku tuh lebih hangat seperti itu katanya sih ya. Tapi kalau aku sih ngerasa ya biasa-biasa aja. Ada sih sedikit ngerasa seperti hangat-hangat dikit, tapi nggak se ekstrim maksudnya kayak orang demam gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi yang keenam adalah suhu tubuh naik. Tanda kehamilan yang ketujuh yang aku rasakan yaitu adalah kelelahan. Nah, untuk kelelahan ini benar-benar aku rasakan ya. Jadi untuk yang kelelahan ini aku bisa dibilang sebelum dan sesudah telat haid juga udah merasakan gitu, bahkan sering seperti kecapean banget. Padahal aku itu di rumah aja, aku nggak mengerjakan kerjaan rumah yang berat, aku juga nggak capek lah pokoknya gitu. Aku hanya memasak, terus beresan rumah yang dimana itu biasa aku kerjakan. Tapi entah kenapa belakangan seminggu sebelum telat haid itu aku sudah merasa badan aku tuh seperti lelah banget gitu, kayak lesu, kayak nggak mau ngapa-ngapain. Dan ada pernah satu hari aku tuh merasa waktu aku berolahraga, olahraga yang aku lakukan kan itu ringan banget ya. Kalian kalau tahu aku udah jelasin, aku tuh olahraganya cuman yoga. Nah, aku tuh cuman olahraga yoga di kasur, aku tapi udah ngerasa capek banget. Terus aku ngelakuin suatu pekerjaan rumah kayak nyapu aja aku capek dan badan aku tuh capek-capek. Dan pada saat aku tidur siang ya,
itu rasanya kayak remuk semua badan dan cenderung aku jadi kayak pemalas ya, kayak pengen tidur mulu gitu. Yang aku rasain sih kelelahannya seperti itulah ya, nggak tahu kalau misalkan ada kelelahan yang lebih ekstrim atau bagaimana gitu. Tapi yang aku rasakan seperti itu teman-teman. Yang kedelapan. Nah yang kedelapan ini aku sempat merasakan pusing ya. Jadi setelah telat haid gitu, ada tanda kehamilan yang aku rasakan pusing ini, aku merasa seperti migrain. Memang aku bisa dibilang sering lah ya merasakan migrain, tapi sebelum aku menikah. Nah setelah aku menikah bisa dibilang migrain aku itu kayak berkurang. Tapi setelah beberapa bulan ya aku menantikan kehamilan itu, aku juga nggak ngerasain migrain yang maksudnya setiap hari atau bagaimana. Nah aku pada saat aku telat haid, aku ngerasain migrain ini kayak setiap hari. Dan aku mikir bahwa apa aku kurang tidur gitu kan. Karena aku ngerasa kalau aku kurang tidur biasanya aku akan migrain atau ada sakit kepala gitu, pusing. Tapi ini aku sama sekali, aku perhatikan pola tidur aku tuh sangat baik. Bahkan sempat beberapa kali aku tuh tidur di bawah jam 10 ya. Dan aku pikir apa iya masa iya kurang tidur gitu. Dan aku nggak berpikir yang maksudnya arah kehamilan, karena ya udahlah mungkin ini tanda-tanda haid gitu aja ya sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kalau pusing ini benar-benar nggak bisa kita prediksi kalau ini adalah tanda hamil atau bukan gitu. Karena memang kalau orang kurang tidur, kalau aku ya pribadi itu aku akan mengalami gejala pusing. Seperti itu teman-teman. Tanda yang ke-9 yaitu adalah mual. Nah tanda mual, aku sedikit merasa mual ya, gara-gara aku tadi ngerasa pusing. Nah mual ini aku rasakan karena pusing aku tadi kan dia di bagian awalnya ya, akan narik di bagian leher, kemudian terasa di telinga, dan itu terus narik sampai ke kepala, dan itu satu bagian aja, itu setiap hari. Nah karena ada rasa-rasa seperti itu, aku jadi timbul mual gitu. Dan kalau mual-mual ini aku kan pernah bilang ya, aku sempet ngerasain ada tanda-tanda mual gitu di bulan 9 atau September. Tapi ternyata aku di-prank gitu. Jadi aku ngerasa ya udahlah, mungkin mual ini bukan suatu tanda yang yang mengindikasikan kehamilan pada saat itu. Jadi aku kayak enggak berpikir bahwa ini adalah tanda kehamilan. Tapi ternyata aku mual itu adalah salah satu tanda kehamilan teman-teman. Terus yang terakhir yaitu sering buang air kecil. Jadi tanda yang ke-10 adalah sering buang air kecil. Aku sedikit mulai merasa ya agak beser gitu kan, agak beser lah bolak-balik ke kamar mandi gitu. Tapi nggak se-ekstrim yang udah aku rasain di trimester 1 dan trimester 2 gitu kan. Itu lebih sering ternyata. Jadi kalau misalkan janin ini menambah besar di rahim kita, itu kan akan menekan kandung kemih. Jadi ini efeknya akan lebih sering buang air kecil gitu. Nah untuk yang awal-awal tanda kehamilan itu aku nggak sesering itu, cuman mungkin bisa dibilang aku merasa agak beser gitulah teman-teman. Oke teman-teman, itulah 10 tanda kehamilan yang benar-benar aku rasakan sebelum dan sesudah telat haid. Kemudian setelah aku tahu aku hamil, aku baru sadar nih ternyata tanda-tanda kemarin itu ada beberapa yang belum pernah aku rasakan. Meskipun ada sebagian tanda-tanda hamil yang kita anggap sama dengan tanda-tanda haid. Jadi memang harus kita cari tahu lah ya, dengan mungkin kita banyak membaca atau sharing ke teman atau sanak saudara tentang tanda-tanda kehamilan yang sebenarnya. Tapi untuk memastikan kita hamil atau tidak, hamil atau belum, itu adalah yang pertama harus telat haid dulu, kemudian kita melakukan tes kehamilan dengan tes pack misalnya. Kalau misalkan garis 2 hasilnya, insya Allah teman-teman sudah mengalami kehamilan. Oke, sampai situ dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi buat teman-teman yang masih bingung dengan tanda-tanda kehamilan. Oke, thank you for watching dan jangan lupa subscribe see my channel di sini. Love you all.